Cuplikan PowerPoint episode kali ini. Kita lanjut, apakah ada proses perbaikan di sana ataukah menurut kamu ini sudah terlalu sakit, ya udah ditinggal aja gitu loh. Sesimpel itu padahal gitu loh. Tapi tentu saja tidak sesimpel itu dipraktekkan. Ya, makanya betul. Karena kita ngeliat cinta itu sebagai konsep dan jarang kali mempraktikkannya dengan benar-benar gitu loh. Kayaknya aku bakal lama nih single ini. Ngomongin soal apa sih namanya? Love language. Oh, love language tidak yang ada, ya tidak ada love language itu. Jadi apa aja tuh love language? Ada physical touch, act of service, terus juga quality time. Ini semua kalau kamu cinta sama orang harusnya memang dikeluarkan semua. Semuanya, lima-limanya. Nggak cukup cuma satu. Karena ini adalah propaganda Perang Dunia Kedua. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini tentu saja aku nggak sendirian, sudah ada Kak Rizka Carolina bersama aku di sini. Kak Rizka ini adalah seorang sexuality law specialist. Tapi mungkin Sobat Puan di rumah nih udah sering banget nih ngeliat kakak ini warawiri beredar di mana-mana. Di mana ada acara aktivis, di situ ada Kak Rizka. Mau demo, mau party, selalu ada dia nih di mana-mana. Bener gak sih? Bener. Iya, bener juga sih. Iya juga sih. Iya. Oke, hari ini kita sama Kak Rizka, tapi kita nggak akan ngomongin soal HKSR yang sering biasa kita bahas gitu ya di dalam podcast. Tapi hari ini kita akan ngomongin cinta-cintaan. Ngomong-ngomong cinta, sebelum itu ini ada sesuatu buat Dede. Thank you for surviving. Oh, terima kasih Kak Rizka. Ya ampun, spesial banget hari ini. Mentang-mentang ngomongin cinta-cintaan, hari ini aku dapat bunga. Baru kali ini nih hostnya dapat bunga dari narsumnya. Thank you. Makanya sama-sama. Thank you. Ini Valentine bukan ya? Valentine in April. Valentine tahun depan. Valentine tahun depan. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Malu, Bu. Malu. Oke. Oke nih Kak Rizka, aku mau nanya-nanya nih soal feminisme dan cinta nih sebetulnya nih. Karena Riz ini kan juga udah jadi aktivis udah lama banget nih. 12 tahun jadi. 12 tahun nih. Sebenarnya kalau di dalam feminisme tuh melihat konsep cinta tuh, relasi cinta atau cinta-cintaan tuh seperti apa sih Kak? Nah, kalau dalam feminisme sendiri itu sebenarnya nggak cuma melihat perempuan melawan laki-laki gitu loh. Melawan laki-laki. Nggak cuma gitu. Tapi feminisme itu adalah gerakan cara berpikir yang berupaya untuk mengakhiri segala dominasi, kontrol, ketidakadilan yang terjadi di society kita saat ini gitu loh. Jadi termasuk hal-hal yang kita anggap sangat personal, yang mana itu cinta gitu. Nah, aku terbuka banget pikirannya membahas soal feminisme dan cinta sejak membaca bukunya Bell Hooks yang All About Love dan Communion, The Female Search for Love. Yes, itu. Yang mana Bell Hooks itu dalam bukunya All About Love bilang bahwa yang kalau kita ngomongin soal cinta tuh nggak cuma soal perasaan, tapi juga soal care, trust, respect, responsibility dan juga komitmen gitu. Jadi kalau melihat dari kacamata feminisme, cinta itu nggak cuma aku suka sama kamu gitu loh, tapi juga cara kita memperlakukan satu dengan yang lain secara adil dan mempraktikkan cinta itu yang sebenarnya sulit. Karena kita biasanya ngerasain doang, tapi jarang untuk mempraktikkan cinta. Dan kalau ngomongin cinta nggak cuma antara relasi gitu loh, antara relasi romantis antara dua orang atau lebih gitu loh, tapi juga ngomongin soal persahabatan, ngomongin soal keluarga, community, gerakan sosial dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya tadi ya kalau cinta itu ya nggak terbatas sama relasi-relasi konvensional kayak misalnya suami istri, pacaran, tapi lebih dari itu gitu ya. Dan tadi benar sih ngomongin soal perasaan itu, jadi sebenarnya melihat relasi romantis atau cinta itu ya memang nggak perasaan doang, tapi hal lainnya juga. Nah kan kadang banyak tuh apa sih term-term yang bilang kayak iya tapi dalam cinta tuh nggak ada logika gitu loh. Ditangkepin. Iya. Maksudnya benar nggak sih
Karena kan biasanya kalau kita udah lagi kayak cinta banget sama pasangan, kebucinan tuh istilahnya nih kalau anak-anak Gen Z bilang gitu kan. Jadi kadang ya nggak ada logika, mau posesif kayak mau apa kayak mau relasinya nggak sehat, lanjut aja terus gitu. Ada di satu konsep di bukunya Bell Hooks juga yang All About Love yang bilang bahwa dia itu against banget sama konsep falling in love, jatuh cinta. Kalau kita jatuh cinta berarti kita nggak punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Padahal yang namanya diri, tubuh, perasaan itu milik kita sendiri gitu loh. Jadi tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi itu yang kita harus embody, harus kita rengkuh gitu, bahwa baik bukan hanya ketubuhan kita sendiri saja, tapi juga perasaan itu milik kita pribadi. Jadi jangan izinkan orang lain itu memiliki kontrol atas baik itu tubuh kita ataupun perasaan kita. Jadi kalau kita memang mau mencintai orang tersebut, we choose to love. Oke. CTL, centil. Choose to love. CTL itu choose to love. Bukan centil. Bukan centil. Bukan. Jadi kita tidak menjatuhkan diri kita gitu ya. Jangan jatuhkan diri kita dan jangan gedubrak-gedubrak dan akhirnya sakit dan lain sebagainya. Tapi kalaupun sakit dan luka, rupture gitu loh, kalau memang harus ada kesalingan, tidak hanya dalam satu sisi gitu loh. Karena tadi yang ngomongin soal 5 konsep tadi ya, responsible. Kalau memang orangnya masih mau memperbaiki dan kamu juga masih mau memperbaiki, ya dijalanin gitu loh. Karena kita sering kali, apalagi kalau ngomongin queer relationship, itu selalu ngomonginnya berdua doang. Kalau ngomongin pasangan, kamu dengan aku gitu aja, tapi nggak ada ngomongin soal gimana kaitannya dengan society dan lebih luas, dengan komunitas, dengan masyarakat pada umumnya, yang mana juga akan mengambil peran dalam hubungan-hubungan ini. Itu juga harus menjadi suatu pertimbangan ketika kita membangun suatu hubungan. Kalau bener. Bener loh, ini kita lagi serius loh. Aku cuma echoing apa yang dikatakan oleh Bell Hooks aja sebenarnya gitu loh. Dan yang paling harus diingat kalau dalam relasi, mau apapun bentuk relasinya, adalah kita harus bertanya sebenarnya sebelum jatuh cinta itu, sebelum choose to love, apakah relasi ini setara, apakah relasi ini ada kontrol gitu loh, apakah relasi ini membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Itu juga harus menjadi refleksi kembali buat diri kita. Oh ya, ada satu quotes dari Bell Hooks, sebenarnya bukan quotes sih, sebenarnya ini yang aku parafrase dan amini, yang mengubah cara berpikirku tentang cinta. Love is not necessarily needs to be equal, but love needs to be mutual. Iya, reciprocal gitu. Reciprocal, ada take and give, nggak give to give or take and take gitu. Jadi nggak berjuang sendirian guys, jadi harus dua-duanya. Apalagi gitu ya. kalau kita sekarang digerakkan kan lagi membahas soal collective care ya, yang mana dari 2022 2025 gitu kan udah mulai naik, dan gimana sih cara kita merawat dan menunjukkan cinta dan mempraktekkan cinta antara pertemanan dan sesama, yang mana sebenarnya itu dibahas juga di bukunya Bell Hooks yang kedua, Communion gitu loh. Ada satu konsep yang menurutku oke banget yang namanya romantic friendship. Kayak pertemanan juga kenapa nggak bisa romantis gitu, nggak harus melulu pasangan. Apa namanya yang tadi disampaikan itu kan konsep di mana seseorang itu sudah punya kesadaran ya, punya pemahaman, punya kritis gitu ya, berpikir kritis terkait romantisme ini. Tapi buat mungkin teman-teman atau sobat puan di rumah yang misalnya tuh masih belum paham nih di terkait romantisme yang lebih setara, mutual tadi, sebenarnya kalau menurut Tris nih gitu, apa sih konsep-konsep cinta yang menurutku sih kayak misalnya tuh salah gitu ya, tapi itu tuh langgeng gitu ada di masyarakat gitu. Banyak banget ya konsep cinta yang salah dan disalahartikan gitu ya. Kayak cinta romantis misalnya itu adalah tujuan dari hidup, punya suami misalnya, menikah gitu ya. Itu adalah goals dalam hidup gitu loh. Atau perempuan harus berkorban, berjuang sendiri, memang sudah hakikatnya sudah menerima gitu. Terus relasinya dipertahankan aja walaupun ini menggerus dan menyakitkan gitu. Terus juga cemburu, posesif,
ya kan, kontrol gitu, cemburu, Iya, posesif misalnya. Terus kalau misalnya kayak ngelarang misalnya, aku mau lihat HP kamu sekarang gitu, kayak itu kan privacy kamu gitu loh. Kalau tubuh kita aja nggak mau diatur gitu loh, masa device hal kecil itu aja itu kan udah bentuk kontrol ya, yang mana seharusnya nggak kayak gitu gitu loh. Kita harus saling mempercayai, balik lagi sama 5 kata yang dikeluarkan oleh Bell Hooks, yang mana harus ada komitmen dan trust itu tadi gitu loh. Kalau memang udah ada komitmen, ada trust, ya udah. Kalau aku kalau misalnya gini, ada nih pasangan kita selingkuh misalnya, ya udah selingkuh berarti kan dia yang melanggar komitmen toh. Iya. Harus ya sakit, tentu saja sakit, tapi menurutku itu pilihan dia untuk mengkhianati komitmen kita gitu loh. Jadi kalau kita mau lanjut ya boleh aja kita lanjut. Apakah ada proses perbaikan di sana, ataukah menurut kamu ini sudah terlalu sakit, ya udah ditinggal aja gitu loh. Sesimpel itu padahal gitu loh. Tapi tentu saja tidak sesimpel itu dipraktekkan. Ya, makanya karena kita ngeliat cinta itu sebagai konsep dan jarang kali mempraktikkannya dengan benar-benar gitu loh. Kayaknya aku bakal lama di single ini. Tapi kan sulit juga loh keluar dari relasi yang misalnya tidak sehat tadi. Kalau misalnya, nih tambahan nih ya, tambahan bertanya. Oh, di tambahan. Jadi kayak ada beberapa teman tuh yang misalnya cerita kayak dia sering ada di dalam relasi yang tidak sehat gitu ya. Kemudian dia PDKT sama orang lain, terus dia bilang ya awal-awal kan sehat aja. Gimana gue taunya kalau misalnya itu nggak sehat, dia nggak sehat gitu. Sebenarnya ada nggak sih pola-pola pola-pola yang misalnya tuh bisa dideteksi, identify sedini mungkin ketika misalnya tuh PDKT lah gitu. Ya kan misalnya kita PDKT, terus ada red flag-nya, pasti ada red flag-nya kan. Kadang kita juga perlu, kadang kalau cuma dari mata sendiri, namanya orang kecintaan ya Bun. Iya, bucin. Kalau udah kebucin, jadi kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Pokoknya cinta banget lah, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya harus jadi gitu kan. Iya, gitu. Tapi makanya itu kita butuh komunitas kita butuh society kita untuk menjadi mata ketiga kita dalam melihat, di FGD-kan dulu lah sama teman-teman gitu ya. Jadi misalnya kayaknya pacar kamu gebetan kamu ini gini nih gitu. Ya dia menerima atau tidak, yang penting sebagai teman, sebagai bagian dari care juga. Nanti ketika temannya jatuh ya jangan ditinggal gitu loh. Ya namanya orang kecintaan ya pasti maju terus ya. Nah kalau bicara soal red flag itu tadi juga, kita udah melihat red flagnya. Ini tergantung kita mau lanjut maju atau tidak. Apakah red flagnya, itu kan red flag ya. Red flag itu menurutku bukan hal yang harus dikonfirmasi, bukan hal yang udah buruk gitu loh. Nanti nggak misalnya dia korupsi gitu, itu kan udah buruk ya, bukan red flag ya, itu bukan flag lagi gitu, udah bendera putih, menyerah aja kata aku sih gitu. Kecuali kamu memang sukanya yang begitu. Emang sukanya apa yang toksik ya gitu. Tapi kan mungkin kayak kalau nilep duit nih gitu. Ya itu sih kriminal ya Bo kalau itu. Makanya bukan red flag lagi. Tapi maksudnya ketika PDKT itu kan kayak ya orang tuh nggak akan menunjukkan sifat aslinya gitu kan, kayak misalnya controlling, posesif, cemburuan tadi gitu kan. Tapi ternyata pada saat berelasi, wah gitu. Saat berelasi ternyata wah, makanya jangan buru-buru pacaran. Jadi emang harus ada ya waktu harus PDKT. ada waktu PDKT-nya gitu. Tapi kalau memang mau dijalani sambil pacaran juga menurutku ya tidak apa-apa kan. Kita kan makhluk sosial yang bertumbuh ya. Mungkin ketika di Januari dia baik, di Februari dia nggak baik, kan itu mungkin karakter developmentnya orang berubah gitu loh. Dalam satu bulan bisa aja terjadi gitu loh. Kan, nah itu juga, dan hak kamu juga untuk misalnya, kamu tidak sama seperti yang sebelumnya, atau kamu tidak bisa bertumbuh dengan aku, maka kita mungkin sudahi aja, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Dan relasi nggak harus stay lama dan selama-lama-lamanya gitu. Kalau katanya SpongeBob ya. Jadi bisa stop aja selama-lama.
Oke. Itu tadi mungkin ya yang perlu juga diingat sama sobat puan di rumah. Iya. Banyak ketawa nih episode kali ini. Iya ya, tapi itu juga ya pengingat buat sobat puan di rumah gitu. Kalau misalnya tadi ya ideal-ideal yang ada di kepala kayak relasi itu harus lama, relasi itu harus bertahan tadi gitu kan. Mungkin kalau itu udah juga nggak ya. kuat gini, aku punya satu, ini bukan kata bell hooks, ini Kata Rizka. bukan kata mbahnya ponakanku. Oke. Dari kata Ponakan. mbahnya ponakanku. Berarti Jadi mertuanya dari sisi kakak. harus banget dijelasin, oke. Ya makanya. Soalnya kalau mbahnya ponakan lu berarti kan emak lu gitu gak sih konsepnya? Iya sih. Yaudah. Ya oke. Jadi dia bilang berat sama dijinjing, kalau udah keberatan tinggalin aja. Gak bisa dibawa bareng-bareng. Nggak usah. Kalau udah menyakitkan, udah mulai berat, udah ngegesek kan berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Iya. Yang ringan aja susah dipikul, yang berat aja susah dipikul gitu. Ya udah ditinggalin aja. Kenapa harus bertahan untuk sesuatu yang udah menggerus jiwa kita? Mendingan nggak usah. Gitu. Ya. Gitu. Menarik. Nih, makasih ya Mbah. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak untuk kata-katanya hari ini. Oke, mungkin tadi Rizka kan tadi banyak banget ngomongin soal buku ya. Mungkin bolehlah sobat puan dikasih nih rekomendasi buku. Oke, semua yang aku omongin selain omongan Mbah tadi itu semuanya ada 3 buku yang aku harap dari teman-teman Power Puan bisa membaca, karena semuanya yang aku sampaikan tadi itu adalah berdasarkan buku, bukan katanya Rizka Carolina. Kecuali kata Mbah tadi ya. Yang pertama itu All About Love dari Bell Hooks, lalu buku keduanya Bell Hooks itu Communion, The Female Search for Love, dan yang terakhir Pleasure Activism, The Politics of Feeling Good yang ditulis oleh Adrienne Mary Brown. Gitu, yang mana kita ngomongin soal tidak hanya cinta itu tidak hanya soal relasi antara 2 orang atau lebih, tapi juga cara kita untuk merawat diri dan untuk melawan tidak harus ya dengan suara yang lantang dan keras, tapi juga bisa dengan bergembira. Dari 3 buku itu tadi ya. Mm-mm. Ya, aku juga belum baca tuh. Kita harus dengan dunia yang makin kacau saat ini, kita harus mulai mengubah cara pandang kita kepada aktivisme ini sendiri, untuk digerakkan ini sendiri, untuk lebih enjoy dan lebih joyful dan tidak terlalu kita banyak capek ya. Harapannya kita tetap bisa saling rawat antara satu dengan yang lain di dalam society, masyarakat sipil gerakan ini gitu. Jangan liatin gitu ah. Jadi sebenarnya buku itu juga lebih banyak ngajarin soal self love ya, merawat diri Exactly. juga dan Iya. lebih berani gitu kan, Mm-mm. mengambil keputusan untuk diri sendiri. Gitu. Betul. Oke. Nah kalau dari buku-buku ada nggak sih misalnya tuh karakter-karakter ya atau cerita yang itu tuh jadi panutan nih, kalau sekarang tuh panutan gitu ya, panutan pasangan panutan atau relasi yang sehat. Ih, nggak nyaman kalau ngomongin gitu, karena kalau kita udah Oke. mengkultuskan seseorang, Oke. maka itu akan menjadi sebuah kultus. Jadi jangan, bahkan untuk justru nggak boleh ya kayak gitu. jangan. Atau misalnya cuma cerita yang misalnya tuh menggambarkan sebuah relasi yang sehat gitu. Nggak bisa. Nggak usah. Nggak boleh. Nggak usah, Oh, karena nggak harusnya usah. di-embody, di konsepnya, Oke. diaminin, dipraktekkan. Salah benarnya itu jadi pembelajaran diri sendiri gitu loh. Jangan ngeliat oh itu contoh gitu. Oh kita bisa contoh ini nih. Kalau besoknya mereka putus misalnya, terus kita terus panutan kita siapa? Nah itu nggak bisa, sebagai yang pernah menjadi panutan masyarakat sipil dalam hubungan ya gitu. Jadi jangan ya. Iya baik. Terus gimana tuh fans-fansnya? Fans apaan? Enggak, gimana tuh adik-adean lu yang kultuskan Sweetheart. Oh, sweetheart lo ini. Ya nggak apa-apa, mereka udah menjalani dan mempraktikkan cinta. Kadang aku merasa bahwa kalau kita mempraktikkan cinta dengan tulus, dengan genuine, dengan etikal gitu ya, tentu saja mempraktikkan cinta juga harus dengan konsen yang fresh ya. Iya. Itu tuh nular deh gitu loh. Kalau kita misalnya kita deket
kita menunjukkan cinta, kayak tadi bawa bunga misalnya. Terus juga kan kalau kita ngomongin soal cara kita menunjukkan cinta kan berbeda-beda ya. Iya. Nah itu tuh nular. Nanti teman-teman yang lain juga berubah juga cara pandangnya. Itu yang aku rasakan ya. Karena di sekitarku tuh mulai kelihatan mereka makin makin lovable gitu. Oh ya, satu informasi dan ini bisa dicek di kalian Google sendirilah, PowerPoint ngomongin soal love language. Oh, love language Tidak yang ada ya, tidak ada love language itu. Jadi apa aja tuh love language? Ada physical touch, act of kemudian service, terus quality juga time, quality time, receiving gift, iya, gitu. gifting, Iya. ya kan? Ini semua kalau kamu cinta sama orang harusnya memang dikeluarkan semua. Semuanya, lima-limanya. Nggak cukup cuma satu. Oke. Karena ini adalah propaganda Perang Dunia Kedua. Oke, ini menarik, boleh? Menarik. Boleh lanjut. Ini adalah propaganda Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Perang Dunia Kedua itu selesai, banyak dari laki-lakinya yang pulang perang itu PTSD kan, Wak. Oke. Jadi karena PTSD nggak mau dipegang. Oke. Nah, nggak physical touch. Jadi gereja ketika itu menyampaikan dalam sermonnya bahwa dia love language-nya bukan physical touch, tapi word of affirmation gitu. Ya iyalah, word of affirmation habis perang, gimana ceritanya gitu. Nah, itu adalah cara-cara yang sebenarnya cara-cara patriarki yang dipupuk oleh agama juga untuk dipaksakan kepada perempuan misalnya kayak gitu. Dan sayangnya sampai sekarang ada gitu loh. Kalau kita mengambil sisi baiknya, kelimanya itu harusnya dianggap sebagai practice of love gitu. Jadi lakukan kalau memang sayang sama orang ya dilakukan lima-limanya. Semuanya jangan dibatasi. Aku orangnya physical touch. Iya, itu Grepe-grepe jadi juga nggak boleh, kan nggak konsen ya. Kalau nggak konsen jangan. Iya, gitu. itu kadang jadi excuse orang-orang juga kan. Kayak misalnya, ya emang aku begini. Nggak ya bisa. emang aku nggak suka. Control yourself gitu. Yang bisa kontrol dirimu cuma kamu gitu Iya, loh. Jadi tolong, aku nggak mau dipegang, jangan kayak gitu. Kalau misalnya boleh nggak ngomong gini, boleh, kalau nyaman lanjut, kalau nggak nyaman ya udah gitu, mundur gitu. Sama kayak halnya kita ngomongin soal rejection, jangan dengerin aja dong. Nanya dong. Gue lagi mendengarkan ya, gimana sih Sobat Puan? Ya udah deh, ngadepin nih. Lanjut. Kalau ngomongin soal rejection Iya. gitu, kadang aku membayangkan, karena kita ngomongin soal ada hal yang berbeda antara cara perempuan menolak perempuan dengan laki-laki menyatakan cinta dengan perempuan menyatakan cinta. Kalau perempuan menyatakan cinta ditolak ya udah gitu loh. Tapi kalau laki-laki ada follow up-nya. Okay. Aku melihat itu beberapa kali, ini survei kecil-kecilan aja, observasi kecil-kecilan aja yang ada di sosial media, yang mana kalau cowok menyatakan itu, misalnya ceweknya bilang, it's okay, sorry gitu, aku nggak udah punya pacar gitu. Harusnya selesai sampai sana ya. Tapi gitu. enggak ya, Tapi enggak, enggak. kenyataannya enggak gitu loh. Padahal kalau menurutku sebagai orang yang juga suka sekali menyatakan cinta gitu, sebagai orang yang suka menyatakan cinta kepada perempuan lainnya gitu, menurutku penolakan itu rejection is the woman exercise their agency. Iya, perempuan sedang melatih agensi dia sebagai perempuan, gitu loh. Jadi aku harus sebagai perempuan lainnya juga harusnya turut bangga, hebat, berani bisa mengatakan tidak. Dan kalau udah dibilang tidak ya harusnya ya udah mundur, gitu. Iya, tapi kadang laki-laki justru yang nggak terbiasa dengan rejection itu. Tidak ya. terbiasa, aku juga tidak mengerti kenapa, dan itu belum sampai sana juga pengetahuanku juga. Mungkin kalau ngomongin soal cowok ya, Iya. minim sekali saya pemirsa. Ini mohon maaf banget. Kalau bedain cara kita mengejar dengan kita cinta, sama kalau udah enggak
boundaries kan Iya, gitu. betul. Boundaries juga harus dilihat sebagai kelambu lah gitu, bukan pintu yang ditutup rapat Iya. gitu loh. Kalau ada openingnya, ya bilang misi om gitu. Tapi kalau kelambu Misi, kan gitu. transparan ya. Nggak kayak pintu Apa gitu. ya? Apa tirai, jangan kelambu. Iya juga ya. Tirai gitu. Jadi bisa kalau ada openingnya ya masuk lagi. Kalau Iya, iya. enggak ya Betul. udahin gitu loh. Tahu kapan untuk sudah gitu. Oke, boundaries itu suatu hal yang harus dihormati ya. Kadang kita juga kayak ada ekses perasaan-perasaan yang masih sedih gitu kan karena penolakan. Siapa sih yang mau ditolak saat ini gitu. Betul. Nah, Riz, kalau menurut lu nih, kan lu kan udah membaca banyak buku nih kan, gitu 40 kan. tahun lalu 40 tahun lalu. Nah, sebenarnya isinya smooth semua. Enggak. jadi sebenarnya membaca buku tuh punya pengaruh nggak sih? Pastilah berpengaruh ya, tapi gimana buku itu bisa merubah gitu cara pikir lu, apalagi isunya sendiri tentang relasi atau romantisme ini gitu. Kalau gue sebelumnya boleh gue jelasin nggak kenapa aku membaca buku? Iya. Karena membaca buku itu bukan hanya soal hiburan ya, Iya. ataupun pengetahuan. Karena kita mikir, oh kita baca buku karena pengetahuan. Kan sekarang udah ada internet Iya. gitu loh, udah ada TikTok. AI, ada TikTok dan segala macamnya yang Iya. bisa kita dapatkan informasi. Tapi untuk hiburan itu juga penting gitu loh. Hiburan membaca, kenapa sih ngapain membaca, kan udah ada film dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut aku pribadi membaca itu sebuah katarsis, jadi untuk ketenangan batin. Jadi kalau lagi ribut, lagi overwhelmed dengan semuanya, aku buka buku lalu ya udah fokusnya sama buku itu aja gitu loh. Jadi ngajarin kita buat lebih tenang, jadi kayak lari sebentar dari reality gitu dan jujur sama diri kita sendiri, refleksi apa yang kita pahami gitu. Dan kadang ada yang orang yang juga proses belajarnya adalah menerima informasi, diproses sambil baca kali ya gitu. Kayak gitu juga. Dan kalau kita ngelihat All About Love dari bukunya Bell Hooks, membaca bisa jadi ruang untuk kita belajar ulang soal cinta ya. Tanpa tekanan, tanpa harus langsung mempraktikkan, tapi pelan-pelan kita untuk memahami. Kita jadi punya jarak yang aman untuk kita melihat gimana sih pola relasi kita selama ini, cara kita memberikan dan menerima cinta itu seperti apa, dan hal-hal yang selama ini kita normalisasi padahal salah kayak gitu. Dan itu cukup terapeutik sebenarnya buat aku. Gitu. Jadi beda gitu ya, apa namanya, experience-nya ketika kalau itu dapat dari buku gitu ya. Menarik. Tapi ini gue ada pertanyaan sih, tapi ini lebih tambahan pribadi ya. Ini kita sambil ngopi aja sih kayaknya, kalau tambahan pribadi deh. Ini pertanyaan pribadi Berdua. nih. Tolong jangan dikat. Menurut lo jadi relasi sehat tuh kayak gimana versi Rizka? Relasi sehat adalah yang tadi dibilang 5 hal yang dibilang sama Bell Hooks. Ketika kita bisa merawat, kita bisa menghargai, kita bisa mempercayai, kita bisa menjaga komitmen, dan kita juga bisa apa sih satu lagi? Bertanggung jawab pada diri kita Pada sendiri. diri kita sendiri yang Pada penting. kita sendiri dan juga komitmennya tentu saja gitu loh. Yang 5 itu praktiknya seperti apa? Nah, itu juga yang harus kita pikirkan. Kalau aku pribadi nih, bukan pribadi. kata yang aku coba untuk apa namanya? Sudah dijalani gitu Sudah dari dipraktek, membaca yang apa dikatakan oleh Bell Hooks ya. Apa sih relasi sehat yang menurutku? Aku percaya bahwa my body my authority. Jadi apapun yang terkait dengan badanku, itu badanku, perasaanku itu perasaanku, tapi komitmennya kita jaga masing-masing sama-sama. Jadi kan kita perjanjiannya kan kalau kita bikin kontrak aja nih, sebagai anak hukum ya kita bikin kontraknya antara satu objek kan, tidak keseluruhan dunia kita perjanjikan gitu loh. Nah itu harus juga jelas gitu, boundaries dalam hubungan itu juga harus
jelas apakah boleh saling lihat HP atau apa dan segala macamnya, tahu geolocation dan segala macamnya, apakah perlu sampai sejauh itu juga harus dibicarakan sejauh apa. Dan alasannya mereka minta geolocation misalnya itu kenapa gitu loh, apakah ada insecure di sana, ada ketidakpercayaan di sana. Kalau udah tidak ada ketidakpercayaan berarti udah melanggar konsep cinta yang dibilang sama Bell Hooks tadi, yang mana menurutku udah mulai tidak sehat misalnya. Jadi kalau aku itu tadi, kalaupun nanti misalnya tapi kalau ternyata dia ninggalin aku dan dia selingkuh, itu berarti dia yang jahat dan bukan aku yang jahat gitu loh. Lagi-lagi kalau kita ngomongin soal cinta dalam konsep feminis, do no harm, tidak menyakiti dan atau menimbulkan harmful kepada orang lain gitu loh. Kadang walaupun kita udah niatnya udah baik, tetap aja nyakitin orang lain gitu loh. Jadi untuk seminimalnya kita yang bisa kita lakukan selama-lamanya iman adalah untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Kebetulan memang fokusku adalah pada mitigasi resiko. Jadi semuanya harus dipikirin dari jauh gitu loh sebelum memulai relasi baru. Kayak gitu. Oke. Nah, dan itu adalah konsepnya Rizka ya Sobat Puan ya. Dan setiap orang sebenarnya bisa berbeda-beda tergantung Sobat Puan. Cocok Misalnya gak sama kamu? Sejauh ini sih cocok ya. Capek banget. Iya, tapi itu tadi bisa berubah-berubah, bisa berbeda-beda tiap individu dengan konsepnya masing-masing. Makanya perlu untuk mengenali diri sendiri dulu nih, gitu kan. Perlu untuk bisa tahu nih kita tuh seperti apa, sukanya kayak gimana, butuhnya nih dengan relasi yang seperti apa. Exactly, Gitu bener kan? banget. Ya kalau kita nggak tahu mau kita apa, mendingan nggak usah berelasi dulu. Iya kan? Oke, terima kasih banyak Kris sudah mau datang ke sini. Tapi sebelum kita tutup dan ngopi, Jalan. mungkin boleh lah kasih pesan-pesan buat Sobat Puan nih, gimana caranya merawat atau merawat relasi yang sehat deh. Ya. Ada 3 hal Sobat Puan. Yang pertama, buat aku cinta bukan tentang bertahan dalam relasi apapun yang terjadi gitu loh. Tapi tentang memilih relasi yang memungkinkan kita untuk bertumbuh. Itu satu. Yang kedua, cinta juga tentang bagaimana kita hadir untuk diri kita sendiri, untuk teman, untuk komunitas, dan bahkan untuk kerja-kerja kolektif kita. Dan yang ketiga, tolong jangan lupa baca buku-bukunya Bell Hooks dan juga buku-buku perempuan feminis lainnya. Yeay. Terima kasih banyak Kris, terima kasih banyak Sobat Puan. Itu dia episode kali ini. Sobat Puan kalau misalnya mau komen atau mau nanya langsung ke Rizka, boleh bisa hubungin kemana? Bisa langsung ke Instagram, jangan ke Instagram aku di @super.daik. Oh, super DYKE. DYKE ya, jangan lupa. Itu mungkin kayak Sobat Puan juga udah pada follow mungkin ya. Enggak juga sih. Takut banget emang artis gue. Oh ya, Sobat Puan juga kalau misalnya ada usulan nih siapa aja narsum yang perlu kita undang atau topik apa yang perlu kita bahas, boleh banget, boleh langsung DM YKP ataupun juga bisa langsung komen aja di bawah. Jangan lupa juga untuk terus pantengin IG-nya YKP, TikTok-nya YKP dan juga YouTube-nya YKP buat info-info terbaru. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kekasih Sobat Puan, terus berjuang tentang kesamaan. Ada lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di